Mengerikan, dugaan skenario jahat KM50 diungkap pengacara Brigadir J, begini analisisnya. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyajikan berita-berita menarik setiap harinya. Kasus Laskar FPI dan polisi kembali mencuat. Duduk perkaranya adalah saat anggota Komisi 3 DPR, menyinggung KM50 di hadapan Menko Polhukam, Mahfud MD. Dari sana kasus KM50 yang menewaskan 6 orang Laskar FPI kembali mencuat dan menyeret nama Ferdi Sambo. Seperti diketahui jika kasus pembunuhan Brigadir J yang diduga secara berencana oleh Ferdi Sambo dikaitkan dengan kasus pembunuhan Laskar Front Pembela Islam FPI, di Tol Cikampek KM50 tahun 2020 lalu. Pernyataan tentang kasus KM50 ini dikemukakan ketika rapat Komisi 3 DPR RI dengan pemerintah dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada tanggal 24 Agustus tahun 2022. Ketika itu Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Desmond J. Mahesa menyinggung kasus penembakan Laskar FPI di KM50. Ada apa kok institusi terlibat sebanyak ini? Ada kesan geng-gengan, kata Desmond. Ada kesan kebiasaan untuk menutup kasus per kasus. Saya diingatkan kasus KM50, kesannya dikeroyok ditutup. KM50 kan bicara novum, jelas Desmond. Kapolri Jenderal Listio Sigit yang mendengar ungkapan Desmond langsung menegaskan, kasus penembakan Laskar FPI di KM50 sudah berproses di pengadilan. Namun ada komentar yang cukup mengagetkan mengenai kasus unlawful killing FPI KM50. Kali ini yang membahas kasus tersebut adalah pengacara mendiang Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin mengutarakan pendapat dan analisis tentang kasus KM50 dan pembunuhan Brigadir J. Dia menduga-duga dua kasus tersebut mengerucut kepada satu nama, yakni Ferdi Sambo. Melansir suara.com dari kanal YouTube Refly Harun, Kamarudin menilai tragedi KM50 begitu simpang siur. Hal itu kata dia tetap terasa ada kejanggalan sekalipun kini para pelakunya sudah menjalani hukuman masing-masing. Menurut versi polisi, mereka itu kan diduga melakukan perlawanan dengan memiliki 5 pucuk senjata, katanya. Polisi dikatakan untuk menyelamatkan diri maka dilakukan penembakan, ungkap Kamarudin, dikutip pada Kamis tanggal 22 September tahun 2022. Kemudian Kamarudin menyoroti sejumlah hal termasuk soal benar atau tidaknya ada 5 pucuk senjata api pada korban di kasus KM50 tersebut. Soal informasi ditemukannya senjata atau mereka melakukan perlawanan. Benar apa tidak, sampai saat ini kan hanya Tuhan yang tahu, ucap Kamarudin. Bahkan Kamarudin menduga jika Ferdi Sambo dan kawan-kawan melakukan obstruction of justice di kasus Brigadir J, bisa jadi serupa dengan kasus KM50. Tetapi melihat adanya perilaku Ferdi Sambo dan kawan-kawan ini yang melakukan obstruction of justice, kita jadi berpikir juga jangan-jangan senjata rakitan yang 5 pucuk itu dicipta kondisi, jelasnya. Mungkin saja hal itu dilakukan untuk melegitimasi perbuatan mereka para oknum yang menjadi tersangka itu. Jangan-jangan itu bukan punya yang di mobil tetapi dimasukkan oleh orang yang membuntuti untuk melegalisasi atau melegitimasi perbuatan mereka, terangnya melanjutkan. Pasalnya Sambo, yang kala itu masih menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, ikut mengusut kasus KM50 juga. Namun kini Sambo juga diduga merancang skenario untuk membuatnya lepas dari tuduhan pembunuhan terhadap Brigadir J. Karena itulah Kamarudin mendorong untuk ditemukannya bukti baru alias novum demi memperjuangkan keadilan bagi para korban. Kepastian hukum memang sudah, tetapi keadilan masih bisa diperjuangkan. Mengingat perilaku daripada mereka-mereka ini, bagaimana mereka merekayasa dan tidak jujur atas peristiwa pembunuhan Brigadir J, ujar Kamarudin. Tak hanya itu, Kamarudin juga sempat menyoroti adanya kemiripan antara kasus Brigadir J dan KM50. Ada juga pendapat yang lain, atau analisis-analisis yang menyatakan Brigadir J ini adalah yang kedua setelah sukses yang pertama, artinya peristiwa KM50 ini dianggap perbuatan yang pertama, jelas Kamarudin. Yang juga dilakukan obstruction of justice, karena di situ ada juga informasinya ada penyambaran CCTV oleh petir. Tiba-tiba CCTV-nya hilang, tahu-tahu ditemukan senjata dan sebagainya, pungkasnya. Kamarudin menilai, penemuan senjata maupun tindak perlawanan tidak seharusnya membuat mereka ditembak mati di tempat. Cukup dilumpuhkan untuk kemudian dihadapkan pada proses hukum yang berlaku.